Nah, sekarang Bapak kan ajarin sebelum kita masuk ke soal itu basic penamaan dalam bentuk interval. Jadi kita kan sering nih ngelihat bentuk-bentuk kayak gini tapi ngasih namanya tuh bingung. Nah, sekarang Bapak kan ajarin. Pertama tuh sebenarnya sih basicnya cuma dua ya, yang ini sama ini aja sebenarnya. Kalau yang bawah ini adalah contoh tambahan. Kalau ini paham, yang ini juga pasti paham. Jadi pertama ya, yang ini dulu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, bentuknya tertutup, ini kan tertutup, itu berarti kasih namanya gini. A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Kita lihat ininya gimana nih. Ini kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti ininya kosong. Nah, kalau ada sama dengannya berarti ininya penuh. Ini mah gampang ya. Jadi kalau nanti ada bentuk tertutup kayak gini, berarti A, X-nya ada di tengah, A, B gitu ya. Pokoknya X-nya itu ada di antara A dan B. Kemudian kalau bentuknya gini nyebar, berarti ini ada selang nih. Selang ini nanti dikasih namanya atau. Kita tulis atau. Nah, sebelah kiri, kalau arahnya ke kiri berarti kurang dari. X kurang dari sama dengan A. Karena ada sama dengannya berarti ini penuh. Kalau ini kosong berarti X lebih dari B ya. Nah, kemudian ini kan basic duanya udah nih. Nah, coba yang gabungan. Berarti ini gabungan. Ini arahnya ke kiri, berarti kasih namanya X kurang dari A. Karena selang berarti atau apa? Ini kan diantara nih, kayak gini juga ya. Berarti kan B-nya tulis kurang dari sama dengan X kurang dari C gitu kan. Ini penuh, ini kosong tuh. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kalau yang ini berarti ini kan ke kiri nih. X kurang dari A atau ya. Kan di sini selang nih, ataunya berarti ada dua. Kalau misalkan jedanya ada dua. Nah, ininya berarti B kurang dari X kurang dari C ada sama dengannya ya, karena ini penuh. Kemudian atau lagi, atau apa? Ini kan arahnya ke kanan, berarti X lebih dari D gitu ya. Nah, ini merupakan basic penamaan dalam bentuk interval ya. Jadi kita harus inget-ingetnya yang dua ini dulu. Kalau bentuknya kayak gini, dikurung gini ya, berarti A, X-nya itu ada di tengah. Kalau misalkan bentuknya nyebar gini, berarti ada ataunya. Yang ini kurang dari, yang ini lebih dari. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang ada di LKS ya, yaitu halaman 19 nomor 6. Jadi di sini tuh ada soal himpunan penyelesaian dari X dikurang 7 dibagi X tambah 4 lebih dari sama dengan 2. Nah, caranya gimana? Pertama, kalau misalkan ada soal kayak gini, berarti ruas kanannya ini harus dijadikan 0 dulu. Berarti ini pindahin ruas ke kiri. Jadi X min 7 dibagi X ditambah 4 dikurang 2 lebih dari 0 kan gitu. Nah, kalau udah, kita kalikan silang aja. Berarti X min 7, ini kan min 2 nih. Min 2 min 2 nya dikalikan X, jadi min 2X. Min 2 nya dikali 4, jadi min 8 dibagi X plus 4. Nah, kalau udah, ininya lebih dari 0. Kalau udah, kita sederhanakan atasnya. Berarti kan 1 dikurang 2 berapa? Min X. Nah, min 7 nya sama min 8, jadi min 15. X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah, berarti kita jadikan pembuat 0. Di sini kan berarti ada dua titik, yang atas sama yang bawah. Yang atas linear, yang bawah juga linear bentuknya, fungsi linear semua. Berarti kan yang ini gimana? Yang atas tinggal min X min 15 itu dijadikan sama dengan 0. Jadi min X sama dengan 15. Jadi otomatis X min 15. Nah, kalau yang ini berarti X-nya ditambah 4 sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Ya pindah ruas, min 4. Nah, kalau udah, kita bikin garis ya. Jadi kalau udah, kita bikin garis bilangan. Ininya penuh atau kosong? Kita lihat aja. Ini kan penuh nih ya.
Nah ininya lihat aja dulu ininya. Nah ini kan penuh, berarti kita tulis aja penuh dulu semua. Nah kemudian ini min 15 sama min 4, berarti kan min 15 dulu baru min 4. Nah gini. Nah sekarang lihat X plus 4 itu kan ini X nya sama dengan min 4, adanya di bawah. Ingat kalau di bawah itu nggak penuh ya, kosong, berarti min 4 ini kosong. Nah ini bulatannya jadi kosong. Nah kalau udah, kita ambil salah satu, ini kan ada 3 ruas ya, kiri, tengah, sama kanan. Kita ambil bilangan 0 aja. 0 ada di mana? 0 itu berarti ada di sebelah kanan ya. Masukin aja ke sini. Coba. Min 0 dikurang 15 kan negatif ya. Kemudian dibagi 0 tambah 4 itu kan positif. Nah, berarti min dibagi plus itu berarti min ya. Berarti di sini min. Nah, untuk melewati ini berarti jadi plus, yang ini jadi min gitu. Nah, kalau udah berarti kita lihat di sini kan tandanya lebih dari atau positif, berarti yang diambil. Ya udah, berarti kita arsir aja yang positif ini. Nah, ini kita arsir. Nah, kalau udah berarti tinggal HP-nya berapa? Ya udah, HP-nya sama dengan min 15 kurang dari sama dengan X kurang dari min 4. Ini jawabannya. Jadi ini HP-nya. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal yang di LKS nomor 3 ya. Di sini ada soalnya himpunan penyelesaian dari X ditambah 14, X tambah 14 dibagi X kurang 8 lebih dari 0 ya. Nah, di situ X tidak sama dengan 8-nya, maksudnya ini kan kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 8 di sininya. Jadi kalau bawah misalkan masukin 8 kurang 8 kan 0. Jadi penyebut itu tidak boleh 0. Nah, jadi tidak perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita mulai. Syaratnya itu apa untuk menjawab pertidaksamaan rasional? Ruas kanannya harus 0. Coba di sini ruas kanan udah 0, berarti kita langsung aja kita jadikan pembuat 0 semuanya, pembilangnya atau penyebutnya juga. Jadi X plus 14, X tambah 14 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 14. Nah, yang bawahnya berarti X kurang 8 sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan berapa? 8. Nah, berarti di sini ada 2 titik. Kalau udah, kita berarti langsung bikin garis bilangan. Kalau tadi kan kita panjangnya tuh karena ada di sini ada angka belum jadi 0. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan. Kita lihat di sini penuh enggak nih? Lihat aja tanda awalnya, lebih dari sama dengan, ada sama dengannya enggak ada kan di sini. Berarti ini kosong. Ini kosong. Nah, kemudian angkanya mana dulu? Min 14 atau 8 dulu? Min 14 dulu, kemudian 8 sesuai garis bilangan. Nah, kemudian ingat kalau yang di bawah atau penyebut itu kosong. Berhubung di sini sudah kosong, ya udah kita nggak usah kosongin lagi. Nah, kalau udah di sini kan ada 3 ruas, kiri, tengah, sama kanan. Kita ambil angka yang paling mudah, yaitu angka 0. 0 itu ada di mana? Oh, 0 ini ada di tengah. Kalau tadi kan ada di kanan. Nah, ambil aja 0. 0 itu dimasukkan ke sini. Nih, ke sini ya. Ya udah, berarti 0 tambah 14 itu kan 14. Berarti positif. Nah, kemudian dibagi 0 dikurang 8 itu negatif. Tulis. Nah, kalau udah dibagi, plus bagi min itu apa? Min. Tulis aja di sini min. Karena kita melewati satu bulatan, berarti ini jadi positif. Ini juga jadi positif. Ingat, di sini kan lebih dari. Berarti kalau lebih dari, yang diambil itu yang positif ke samping berarti. Ini. Nah, ini ke kanan. Nah, berarti HP-nya kita dapat. HP sama dengan X-nya kurang dari min 14 atau kan gitu. Atau berapa? X lebih dari 8 kan gitu. Nah, ini HP-nya. Nah, sekarang lanjut ke soal yang ketiga, yaitu halaman 21 nomor 28. Di situ kan ada
perhatikan nilai X berikut. Di situ ada X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan 9, X sama dengan 10. Nilai X yang termasuk penyelesaian dari ini, nah, kemudian ditunjukkan oleh berapa. Nah, di sini kita milih, nanti kita selesaikan aja dulu yang ininya. Kemudian nanti angka yang termasuk tuh yang mana, 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita seperti biasa, ruas kanannya itu sama dengan 0 dulu. Nah, berhubung ini udah 0 ya, kemudian ini X tidak sama dengan 8, maksudnya apa sih ya? Nah, karena penyebut itu tidak boleh 0 ya. Jadi kalau misalkan 8 kita masukkan ke sini, 8 kurang 8 itu pasti sama dengan 0. Jadi nanti error ya, nggak boleh gitu. Nah, berarti karena udah 0 ruas kanannya, ya udah kita jadikan ininya langsung aja X sama dengan min 10, yang ininya X sama dengan 8. Nah, kalau udah kita bikin garis bilangan. Nah, garis bilangannya ini penuh atau kosong. Kita lihat ininya. Tidak ada sama dengannya, berarti ini kosong. Nah, ini kosong semua. Nah, berarti min 10 dan 8. Min 10 sama 8. Kalau udah, kita cari tandanya. Ambil aja angka 0 ya. 0 itu ada di mana? Kiri, tengah, atau kanannya? 0 itu berarti ada di tengah. Masukin aja ke sini. 0 tambah 10 itu kan berarti plus. Kemudian dibagi 0 kurang 8 itu min. Nah, plus dibagi min itu berarti kan min. Karena melewati jadi plus, kemudian ini juga plus. Kita lihat ininya lebih dari, berarti kan ini sini. Nah, ini berarti HP-nya. Sekarang kita cek ya. Kita cek di soalnya yang I. Yang I itu X sama dengan berapa? Yang I itu X sama dengan 0. Dicek aja X sama dengan 0 ada nggak di sini sama di kanan gitu. Di kiri sama kanan ada 0 nggak? Nggak ada ya. 0 ini ada di sini, berarti ini bukan. Nah, ini berarti bukan ya. Ini salah maksudnya. Salah. Nah, kemudian yang kedua, coba X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Nah, 3 ini ada nggak di sini? Nah, berarti 3 juga ada di tengah, berarti salah juga. Nah, ini salah. Kemudian yang ketiga, X sama dengan berapa? X sama dengan 9. Coba 9 ada di kiri atau di kanan? Nah, berarti ada di sebelah kanan, berarti benar. Nah, ini benar. Kemudian yang keempat, X-nya sama dengan berapa? 10. Nah, 10 juga benar ya, karena ada di sebelah kanan 8. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4, yaitu jawabannya E. Oke.